Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini saya dapat melaksanakan seminar proposal saya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arjun Samuel Sitio Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya yang mana telah membimbing saya dari tahap awal hingga sampai sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Winda Pratiwi dengan NIM 1701210005. Adapun judul penelitian saya yaitu jaringan syaraf tiruan untuk menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat dengan metode perseptron. Belakang, UPT Benih Induk Hortikultura merupakan salah satu unit pelayanan lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. UPT ini mengembangkan budidaya buah-buahan, salah satunya membudidaya buah alpukat. Dalam membudidaya tanaman alpukat, petani UPT Benih Induk Hortikultura mengalami kesulitan pada permasalahan dalam menangani tingkat penyakit pada suatu tanaman. Tingkat penyakit tersebut dikategorikan apakah tanaman tersebut memiliki tingkat penyakit yang berat ataupun ringan, sehingga petani mengalami kesulitan untuk menentukan tanaman alpukat yang memerlukan penanganan terlebih dahulu berdasarkan gejala yang terdapat pada tanaman tersebut. Oleh karena itu, untuk membantu petani dalam menentukan tanaman mana yang terlebih dahulu dilakukan penanganan, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengimplementasikan kecerdasan buatan. Sistem yang dimaksud ialah jaringan syaraf tiruan. Masalah 1. Bagaimana menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat? 2. Bagaimana menerapkan metode perseptron dalam menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat? Ketiga, bagaimana merancang sistem jaringan syaraf tiruan untuk menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat? Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini membahas tentang penentuan tingkat penyakit tanaman buah alpukat menggunakan metode perseptron. Kedua, objek yang diteliti adalah tanaman buah alpukat. 3. Penelitian dilakukan di UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor. 4. Merancang aplikasi sistem jaringan syaraf tiruan berbasis web dengan UFL, website, PHP, MySQL, dan XMPP. Kemudian tujuan penelitian yang pertama dapat menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat. 2. Menerapkan metode perseptron dalam menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat. 3. Merancang sistem jaringan syaraf tiruan untuk menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat membantu petani dalam menentukan tingkat penyakit pada tanaman buah alpukat dengan mudah. Yang kedua, dapat menjadi referensi dalam penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang jaringan syaraf tiruan menggunakan metode perseptron. Jaringan syaraf tiruan. Menurut Siang 2018 2-4. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah sistem pemroses informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi. Jaringan syaraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologi. Perseptron. Arhami dan Nasir 2020-134. Perseptron terdiri dari suatu input dan output. Perseptron merupakan bentuk paling sederhana dari JST yang biasanya digunakan untuk pengklasifikasian jenis pola khusus yang biasa disebut linearly separable atau pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Penelitian. Adapun kerangka kerja penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, pengumpulan data. 3, menganalisa data dengan metode perseptron. Yang keempat, perancangan sistem. Yang kelima, implementasi sistem. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang terakhir, publikasi ilmiah. Tempat penelitian ini dilakukan di UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor, Jalan Karya Jaya nomor 22 Medan. Data. Data ini saya dapat dari UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor. Gejalanya ada 12 dan bisa kita lihat. Gejala penyakit tanaman buah alpukat. Sebelumnya kita lihat untuk T itu true dan F itu false. Data pada tanaman pertama, untuk gejala pertamanya itu false, sampai dengan gejala 5-nya false, gejala 6-nya true, sampai gejala 10-nya true, gejala 11-nya false,
12 false, dan untuk targetnya itu true. Tingkatan gejala. Yang pertama, rentang gejala 1 sampai gejala 5 dikategorikan sebagai gejala penyakit ringan dan untuk targetnya itu 0. Kedua, gejala 6 sampai gejala 12 yaitu gejala penyakit berat dan untuk targetnya itu 1. Konversikan data gejala penyakit ke biner. Sudah kita lihat tadi untuk true-nya itu 1 dan false-nya itu 0. Aktivasi untuk unit input data ke 1 untuk Y1. Yang pertama, kita inisialisasi bobot awal dan bias awal. W11 sama dengan W12 sampai dengan W112 sama dengan 0. Untuk biasnya 0, thresholdnya 0. Kemudian kita hitung unit outputnya. Net sama dengan sigma I XI kali WI tambah B. Net sama dengan X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W12 sampai dengan X12 dikali W112 ditambah B. Netnya untuk X1-nya itu 0, W1 dikali W11-nya 0, ditambah X2-nya 0, dikali W12-nya itu 0, sampai dengan X12-nya itu 0, dikali W112-nya 0, dan ditambah biasnya itu 0. Hasilnya 0. Masuk ke fungsi aktivasi. Fnet sama dengan 1 jika net lebih besar dari 0 dan 0 jika net lebih kecil sama dengan 0. Hasil aktivasi Fnet sama dengan 0. Sedangkan targetnya itu 1. Jadi, net tidak sama dengan target, maka dilakukan perubahan bobot dan biasnya. Untuk W11 baru sama dengan W11 lama ditambah delta W11 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sampai dengan W112 baru sama dengan W112 lama ditambah delta W112 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Untuk biasnya, bias baru sama dengan bias lama ditambah delta B sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Ke epoch keduanya. Untuk biasnya itu 1. Kita hitung kembali unit outputnya. Net untuk X1-nya itu 0, dikali W11-nya itu 0, sampai dengan X12-nya itu 0, dikali W112-nya itu 0, ditambah biasnya itu 1, dan hasilnya 6. Untuk fungsi aktivasinya Fnet sama dengan 1 jika net lebih besar dari 0 dan 0 jika net lebih kecil dari sama dengan 0. Hasil aktivasi Fnet-nya sama dengan 1 dan targetnya sama dengan 1. Jadi net sama dengan target, maka tidak kita lakukan perubahan bobot dan biasnya lagi. Untuk hasilnya 1 itu dikategorikan tingkat penyakit berat. Jadi untuk tingkat penyakit berat itu segera ditangani. Yang pertama, perancangan sistem yang diusulkan terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Kedua, perancangan basis data. 3, perancangan antarmuka. 4, perancangan masukan. 5, perancangan keluaran. Sekian presentasi seminar proposal saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.